Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai use case diagram. Nanti akan kita bahas mengenai apa itu use case diagram, kemudian elemen-elemen yang ada di dalam use case diagram itu apa saja, dan di sini juga nanti ada beberapa contoh studi kasus yang nanti akan digambarkan dengan menggunakan use case diagram. Nah, sebelum kita masuk ke materi use case, ya, Ibu mau memberikan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Misalkan gini, misalkan kita ingin membangun sebuah rumah, ya. Kalau kita ingin membangun atau merancang sebuah rumah, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama mengenai tata letak dari yang ada di dalam rumah itu sendiri. Letak dari misalkan ruang tamu, kemudian kamar buat ruang tidur, ya, kamar, kemudian ruang makan, kemudian dapur, kemudian kamar mandi. Nah, itu kan semuanya kan harus dirancang sedemikian rupa, ya, sesuai dengan kebutuhan dari kita sendiri ataupun yang ada di dalam keluarga itu nanti, gitu. Jadi tidak bisa sembarangan langsung bangun rumah aja, itu kan tidak bisa. Jadi harus diperhatikan tata letaknya. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu ilustrasi yang nantinya yang akan kita pelajari di dalam use case diagram ini. Jadi kalau diibaratkan juga, misalkan kita mau merancang sebuah sistem atau kita akan membangun sebuah sistem, tentunya ini kita tidak bisa juga langsung memutuskan, oh, sistemnya nanti harusnya seperti ini, gitu. Tapi sebelumnya kan harusnya ada komunikasi dahulu dengan pengguna sistem itu sendiri. Dia itu pengennya nanti seperti apa sistemnya, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan dari sistem yang akan dibangun itu nanti seperti apa. Nah, ini harus dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum sistem itu nantinya dibuat dan diimplementasikan. Nah, ini adalah merupakan gambaran dari use case diagram itu sendiri. Oke, kita lihat di sini. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa definisi mengenai use case itu sendiri, use case diagram, ya. Ini Ibu ambil dari beberapa referensi buku, ya. Ada menurut Yasin, kemudian Akil, dan juga ada menurut Sugiyarti. Kalau menurut Yasin, ini dari buku tahun 2012, use case diagram di situ digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Dan penekanan use case ini adalah pada apa yang dapat diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Jadi use case itu nantinya bisa merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem, ya, di situ. Itu menurut Yasin. Sedangkan kalau menurut Akil, ini dari bukunya di tahun 2018, diagram use case itu nanti membagi fungsionalitas sistem menjadi transaksi-transaksi yang memiliki arti bagi si aktor, dan setiap potongan dari fungsi yang interaktif itu disebut dengan use case. Sedangkan menurut Sugiyarti dari bukunya di tahun 2018, ini mendefinisikan use case itu merupakan pemodelan untuk menggambarkan behavior atau perilaku sistem yang akan dibuat.
Diagram use case itu mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Jadi diagram use case itu digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Jadi sebenarnya dari ketiga definisi ini sebenarnya kalau dilihat ini hampir sama pengertian mengenai use case diagram itu sendiri. Jadi kalau bisa Ibu simpulkan kesimpulannya dari ketiga definisi ini, use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem. Jadi fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem itu nanti dapat digambarkan dengan menggunakan use case. Dan siapa saja yang menggunakan sistem itu nanti juga ini bisa digambarkan dengan menggunakan use case diagram. Itu dahulu ya definisi dari use case diagram. Jadi kalau di sini juga dikatakan, ya ini juga merupakan beberapa pengertiannya mengenai use case itu sendiri. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Di sini dikatakan bahwa use case itu adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsionalitas sistem. Nah, ini kan sama untuk mengetahui apa sih fungsi-fungsi yang nantinya ada di dalam sistem tersebut. Nah, nanti bisa menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Ya, nanti interaksinya nanti seperti apa. Kemudian juga menyediakan sebuah narasi itu atau skenario atau alur cerita nanti bagaimana sistem itu nanti digunakan. Jadi kalau kita mau menggunakan sebuah sistem itu kan biasanya ada panduannya ya. Jadi kalau kita mau misalkan kalian melakukan absensi secara online misalkan, itu kan sebenarnya juga ada panduannya. Nanti untuk dapat melakukan absensi secara online itu bagaimana, langkah-langkahnya apa saja. Nah, ini dalam use case pun juga demikian. Jadi bisa juga menyediakan suatu narasi atau cerita atau skenario bagaimana sistem itu nantinya bisa digunakan. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa sebuah use case itu menggambarkan bagaimana pengguna itu nanti berinteraksi dengan sistem. Ya, use case juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan persyaratan atau requirement atau kebutuhan untuk sistem ke programmer. Jadi nanti setelah ditentukan requirement-nya atau kebutuhannya nanti itu seperti apa dan sudah dibuatkan semuanya secara detail, nanti baru akan diberikan kepada programmer untuk dibuatkan aplikasi programnya sehingga nanti bisa diterapkan di dalam sistem tersebut. Oke, nah kemudian ini adalah nanti yang akan kita bahas berikutnya, yaitu mengenai elemen-elemen use case diagram. Jadi ini secara garis besarnya ini ada beberapa elemen. Nantinya kalau kita membuat suatu use case diagram, di sini ada yang namanya aktor. Aktor itu gambarnya ini seperti orang. Kemudian ada use case itu sendiri. Ini gambarnya ini ya, horizontal ellipse. Kemudian nanti ada asosiasi. Asosiasi ini garis lurus. Ya, asosiasi. Asosiasi itu nanti yang menghubungkan antara aktor dengan use case. Jadi aktor dengan use case itu kalau mau dihubungkan harus menggunakan asosiasi simbolnya, ya, tidak boleh dengan menggunakan simbol yang lain. Nah, kemudian nanti di sini ada yang namanya include, kemudian ada yang namanya extend, kemudian ada generalisasi dan juga ada boundary. Boundary ini kotak ini yang nantinya menunjukkan nama sistemnya itu apa, dan kalau kita buatkan boundary-nya ini, aktornya ini harusnya ada di luar.
Nah, ini secara garis besarnya. Nanti kita akan belajar untuk membuat use case diagram. Oke, nah yang pertama nih. Yang pertama tadi ya, kita bahas satu persatu dari elemen-elemen use case diagram tadi. Yang pertama adalah aktor. Aktor ya, di sini dikatakan aktor itu bisa berupa orang atau sistem lain yang nantinya akan berinteraksi dengan sistem. Dan aktor ini merupakan sebuah peran, bukan pengguna yang spesifik. Dan aktor itu nantinya bisa menerima output, bisa memberikan input ataupun keduanya. Nah, ini nanti kalau kita gambarkan aktornya itu simbolnya seperti ini ya. Kemudian kita berikan nama aktornya di bawah ini gitu. Contohnya seperti ini contohnya. Nah, ini Bu berikan contoh, misalkan di sini oh ini adalah aktor bagian penjualan. Oh, ini adalah aktor admin. Jadi kita berikan nama untuk aktornya ini. Oh, aktor bagian penjualan, aktor admin. Begitu. Kemudian elemen atau simbol berikutnya adalah use case itu sendiri. Nah, use case itu sendiri ini ya, kalian lihat simbolnya seperti horizontal ellipse. Nah, ini merupakan bagian utama dari fungsionalitas sistem, atau ini yang menggambarkan dari fungsi-fungsi sistemnya itu nanti ya, dengan menggunakan use case ya, simbol use case ini. Nah, kemudian use case ini juga bisa mengextend atau memperluas dari use case lainnya. Dan use case ini biasanya ditempatkan di dalam boundary. Tadi ya, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa kalau kita menggunakan simbol boundary yang kotak tadi, maka use case-nya itu yang ada di dalamnya, sedangkan aktor itu ada di luar. Nah, kemudian kita berikan nama untuk use case ini, yaitu dengan menggunakan kata kerja. Ini ya, mengenai use case. Nah, kemudian use case itu sendiri seperti yang sudah disampaikan Ibu di awal tadi, use case ini nanti akan dibuat berdasarkan keperluan aktor. Jadi merupakan apa yang nantinya akan dikerjakan oleh sistem. Jadi bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Dan tadi dinotasikan dengan horizontal ellipse. Dan untuk nama use case, nah ini yang perlu kalian perhatikan. Untuk nama use case ini boleh terdiri dari beberapa kata, tetapi ini tidak boleh menggunakan nama use case yang sama. Jadi kalau misalkan kita menggambarkan use case diagram, nah dalam use case diagram itu misalkan ada penamaan use case-nya itu yang sama, misalkan ada dua nama yang sama persis, nah itu tidak boleh ya. Jadi itu dihindari ya untuk penamaan use case seperti itu. Nah, ini contohnya, misalkan nih contoh penamaan dari suatu use case. Oh, ini ada use case melakukan login, dan juga ada use case misalkan ada mengelola data barang gitu. Oke. Dan berikutnya elemen atau simbol berikutnya adalah mengenai sistem boundary atau batasan sistem. Tadi ya, simbolnya ini adalah kotak ya, simbolnya. Kemudian nanti diberi nama dari sistem. Nih, diberikan nama dari sistem di paling atas tadi ya, di bagian paling atas. Jadi paling atas nanti di sini ini ada nama sistemnya. Dan ini mewakili ruang lingkup dari sistem, dan aktor ini berada di ruang lingkup sistemnya. Gitu ya. Oke, itu mengenai boundary. Kemudian untuk simbol penghubung dalam pembuatan use case diagram itu sendiri, yang pertama nanti di sini adalah ada yang namanya asosiasi relationship ya. Association relationship, kalau di sini digambarkan ada garis kemudian ada bintang ya. Tapi sebenarnya pada umumnya kalau untuk penggunaan asosiasi itu hanya garis saja. Jadi tidak menggunakan
bintang gitu. Dan untuk asosiasi ini hanya digunakan untuk menghubungkan antara aktor dengan use case. Jadi kalian perhatikan ya. Jadi sebagai penghubung antara aktor dengan use case itu menggunakan simbol asosiasi, dan tidak diperkenankan menggunakan simbol penghubung yang lainnya seperti include, extend, generalisasi, itu tidak boleh. Jadi kalau untuk aktor dengan use case itu penghubungnya adalah asosiasi. Oke. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini ada aktor admin, di sini use case-nya mengolah data user. Cara bacanya berarti admin mengelola data user. Jadi admin ini nanti dia bisa melakukan atau bisa mengelola data user di dalam sistemnya itu. Dan ini merupakan use case-nya. Jadi salah satu fungsi dari sistemnya itu adalah ada yang namanya mengelola data user. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, berikutnya ini ada simbol include. Nah, kalau untuk simbol include seperti ini ya. Kalau include ini digunakan sebagai penghubung antar use case. Jadi kalau misalkan untuk menghubungkan antara satu use case dengan use case yang lain, itu bisa digunakan beberapa simbol seperti include, extend, ataupun generalisasi ya. Jadi ingat ya tadi ya, kalau aktor dengan use case itu pasti menggunakan asosiasi. Tapi kalau antar use case itu bisa menggunakan include, extend, atau generalisasi. Jadi itu sudah bagus seperti itu ya. Cara dalam nantinya menggambarkan use case diagram itu sendiri. Nah, apa fungsi include gitu? Jadi kalau misalkan kalau di sini dikatakan memasukkan satu use case dalam use case lainnya, atau di sini dikatakan merupakan perilaku atau behavior yang harus terpenuhi agar sebuah event itu dapat terjadi, di mana kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case yang lainnya. Jadi merupakan bagian dari use case yang lainnya, di mana tanda panahnya ini mengarah ke base use case atau ke use case pusatnya ya, menuju ke use case yang di include gitu. Jadi ini contohnya misalkan seperti ini. Nih, Ibu berikan contoh dulu. Jadi di sini ada bagian penjualan. Cara bacanya ya, bagian penjualan ini akan mencetak faktur. Nah, karena di sini ada include, nah, tetapi sebelum mencetak faktur, dia dapat mencetak faktur, dia harus melakukan entry data faktur dulu gitu. Jadi bagian penjualan ini sebelum mencetak faktur dia melakukan entry data faktur. Makanya kalau misalkan di sini penggambaran use case itu dengan menggunakan include, nah yang di include itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi di sini bagian penjualan ini tidak mengerjakan mencetak faktur dulu, tapi dia melakukan entry data faktur terlebih dahulu. Setelah itu baru cetak faktur gitu. Makanya kalau di sini menggunakan include, ada include berarti ini yang akan dilakukan terlebih dahulu, baru ke use case sebelumnya. Jadi kalau ibaratnya di sini ada aktor, ini adalah use case A dan ini adalah use case B, maka kalau ini di include berarti use case B ini dikerjakan terlebih dahulu, baru use case A yang dikerjakan. Jadi kalau include itu sifatnya adalah wajib dikerjakan terlebih dahulu. Ibaratnya misalkan ada rumus matematik di mana dalam rumus matematik itu ada tanda kurungnya. Jadi kalau misalkan ada rumus matematik yang di dalamnya ada itu tanda kurungnya, berarti yang ada di dalam tanda kurung itu dulu yang kita kerjakan terlebih dahulu gitu. Ya, sama halnya seperti ini, ya. Jadi kalau include berarti yang di-include itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi bagian penjualan ini
akan mencetak faktur, tetapi sebelumnya dia harus melakukan entry data faktur. Itu include. Oke ya. Jadi include itu tadi yang merupakan bagian dari suatu use case. Karena merupakan bagian dari suatu use case, makanya dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, berikutnya. Nah, di sini berbeda, berbanding terbalik dengan yang extend. Ya, kalau extend ini merupakan perluasan dari suatu use case. Dan tanda panahnya ini mengarah dari use case tambahan ke use case pusat gitu. Dari use case tambahan ke use case pusat. Jadi kalau untuk extend ini beda. Kalau untuk extend karena ini merupakan use case tambahan, jadi use case tambahan ini akan dikerjakan setelah dia mengerjakan use case utamanya. Contohnya seperti ini contohnya. Nah, ini ada contohnya. Misalkan seperti ini. Nah, bagian penjualan dia akan melakukan entry data faktur. Kemudian baru akan mencetak faktur. Jadi bagian penjualan ini akan menjalankan ini dulu, melakukan entry data faktur dulu. Setelah itu baru dia dapat mencetak faktur. Makanya ini menggunakan extend. Kalau penggambaran use case-nya seperti ini, maka cara bacanya itu seperti tadi, seperti yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kalau ibaratnya ini aktor, ini use case A, ini use case B, maka si aktor ini dia akan menjalankan A dulu, baru dia menjalankan B kalau dia menggunakan extend. Ingat ya. Jadi ini mencetak faktur ini merupakan use case tambahannya ya. Jadi use case utamanya adalah, pusatnya adalah ini gitu ya. Jadi si aktor ini bagian penjualan dia akan melakukan entry data faktur dulu. Setelah itu baru dapat mencetak faktur. Penggambarannya seperti ini. Jadi bisa kalian bandingkan ya dengan contoh Ibu tadi yang menggunakan include. Sebenarnya sama aja tadi ya, intinya yaitu si aktor ini, si bagian penjualan ini akan melakukan entry data faktur baru cetak faktur. Cuma kalau untuk penggambarannya dengan menggunakan include dan extend itu sedikit berbeda ya. Nanti kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Gitu ya. Ini ya seperti itu ya. Untuk perbedaan antara include dan extend ini harus benar-benar kalian pahami mengenai include dan extend ya. Kapan menggunakan include, kapan menggunakan extend. Ini kalian harus tahu. Ya, jadi intinya tadi kalau include kan wajib ibaratnya, kalau extend itu sunnah lah gitu, ibaratnya gitu. Jadi karena include itu wajib, maka yang di include itu harus dikerjakan terlebih dahulu baru ke use case sebelumnya. Tapi kalau extend karena sifatnya sunnah, maka yang wajib dulu, use case utamanya dulu yang dikerjakan, baru use case tambahannya. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya elemen berikutnya ini adalah generalisasi ya. Generalisasi itu simbolnya seperti ini ya, anak panah tapi dengan panah yang tertutup seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau generalisasi ini bisa digunakan untuk menghubungkan antar use case ataupun antar aktor ya. Bisa antar use case, bisa antar aktor pun juga sebenarnya bisa, yaitu dengan menggunakan generalisasi. Nah, generalisasi ini biasanya itu kita mengacu ke salah satu karakteristik dari pemrograman dari berorientasi objek kemarin. Salah satunya yaitu dengan inheritance. Masih ingat ya? Salah satu karakteristik yaitu inheritance atau pewarisan. Biasanya kalau untuk menggambarkan pewarisan itu kita gunakan yaitu generalisasi. Makanya di sini dikatakan generalisasi itu mewakili use case khusus untuk use case yang lebih umum. Jadi tanda panahnya ini mengarah ke use case khusus. Contohnya seperti ini.
use case khususnya yang mana? Oh, ini pelanggan. Use case umum aktor umumnya, aktor khususnya ini pelanggan, dan aktor umumnya ini contohnya adalah pelanggan perusahaan dan pelanggan individu. Jadi pelanggan ini itu memiliki pelanggan perusahaan dan pelanggan individu, di mana semua sifat, semua atribut, metode itu sama seperti yang ada di pelanggan, ya. Jadi cara kerjanya itu sama seperti yang ada di inheritance. Ya, ini kita menggunakan generalisasi. Oke? Nah, kemudian untuk menggambarkan dari use case itu sendiri, nah use case itu sendiri ada 3 level, ya, ada 3 level. Yang pertama adalah kite level, yang kedua adalah sea level, yang ketiga adalah fish level. Kalau misalkan secara garis besarnya, Ibu bisa menyampaikan bahwa kalau kite level ini untuk menggambarkan sistem-sistem yang ada di dalam organisasi tersebut itu apa saja. Jadi menggambarkan keseluruhan, sistem secara keseluruhannya itu di kite level. Tapi kalau untuk yang sea level, berikutnya adalah sea level. Kalau sea level itu menggambarkan salah satu sistem tadi yang ada di kite level gitu. Nah, kalau fish level itu menggambarkan lebih detail dari sea level gitu. Jadi urutannya itu. Jadi kalau nanti ada include, extend, itu berarti itu masuknya ke fish level gitu. Tapi kalau sea level itu hanya menggambarkan fungsi-fungsi yang ada di salah satu sistem yang ada di kite level. Oke, nanti akan Ibu jelaskan lagi. Ini ya. Jadi ini mengenai tingkatan use case. Nah, ini Ibu ambil dari bukunya Akil tahun 2018. Di sini dikatakan bahwa kalau kite level itu menggambarkan sistem-sistem yang ada dalam suatu organisasi, di mana sistem-sistem ini adalah merupakan kebutuhan operasional dari organisasi tersebut atau perusahaan. Jadi sistem-sistemnya itu adanya apa saja itu digambarkan dalam kite level. Contohnya seperti ini. Nih contohnya. Jadi di dalam organisasi atau perusahaan itu memiliki beberapa sistem. Contohnya sales system atau sistem penjualan. Kemudian ada inventory system atau sistem persediaan. Kemudian ada accounting system, contohnya untuk sistem keuangan. Nah, ini misalkan dalam perusahaan ini ada beberapa sistem ini. Jadi kalau untuk menggambarkan sistem yang ada di dalam perusahaan atau organisasi itu apa saja sistemnya, nah ini digambarkan dengan menggunakan kite level. Ya, nih seperti ini contohnya. Nah, kemudian kalau kita mau menggambarkan apa sih fungsinya yang ada di dalam sales system saja, ataupun yang ada dalam inventory system saja, ataupun yang ada di dalam accounting system saja, nah itu nanti digambarkan dalam sea level. Jadi kalau sea level itu menggambarkan salah satu sistem yang ada di sini, yang sudah digambarkan di kite level. Ya, jadi tidak bisa langsung digabung semuanya ya di sea level, tapi salah satu yang dijelaskan nanti di situ satu-satu. Mau menjelaskan sales system, mau menjelaskan inventory system, mau menjelaskan accounting system. Nah, itu ada di sea level. Jadi sea level, kalau di sini dikatakan sea level itu mewakili interaksi diskrit di antara aktor utama dan sistem. Ya. Di situ contohnya seperti ini contohnya. Nih contohnya tadi ya, misalkan yang kita bahas adalah yang sales system. Di sales system itu ada apa saja? Ini nanti aktornya ini bisa melakukan create order atau membuat order atau pesanan. Bisa memanage customer atau bisa mengelola data customer. Bisa memanage produk atau mengelola data produk. Nah, ini contohnya. Contohnya fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem penjualan tadi atau sales system tadi. Jadi, ini yang sebagai contoh dari sea level. Jadi, kalau sea level itu menggambarkan salah satu sistem yang ada di kite level. Gitu.
Dan kemudian kalau ini mau kita jelaskan lagi secara lebih detail lagi, kalau ini misalkan masih ada yang bisa dilakukan di dalam use case ini, maka kita gambarkan dalam bentuk fish level. Nah, jadi kalau fish level itu menggambarkan mengenai use case secara lebih detail dari sea level. Jadi kalau sudah ada include, extend, itu pasti masuknya ke fish level. Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan user ini, aktor ini, sales staff ini, cara bacanya ingat ya, ini include, ada include-nya, berarti yang harus dilakukan adalah ini dulu, melakukan login. Jadi sales staff ini sebelum bisa melakukan create order, manage customer, manage produk, ini sebelumnya dia harus melakukan login. Jadi setelah dia melakukan login baru bisa melakukan ini semuanya. Makanya ini menggunakan include. Gitu ya. Oke. Itu mengenai pembahasan use case diagramnya, teorinya dulu. Secara garis besarnya seperti itu. Nanti akan Ibu jelaskan kembali mengenai contoh-contohnya di bagian selanjutnya. Oke, Ibu cukupkan ini dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.